Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawaf Muhammad Supriyadi dari kelas MB 4409 dengan nomor induk mahasiswa 140124382. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai EBIT dan EPS. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari EBIT sendiri yaitu laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and taxes atau EBIT adalah suatu indikator dari profitabilitas perusahaan. EBIT mengukur laba yang dihasilkan dari operasional perusahaan sehingga identik dengan laba operasional itu sendiri. Kecuali pajak dan beban bunga, EBIT hanya berfokus pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari operasional, dengan mengabaikan variabel lain seperti beban pajak dan struktur modal. EBIT berguna karena membantu mengidentifikasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang cukup agar lebih menguntungkan, dapat membayar utang dan mendanai operasional yang sedang berlangsung. Nah, dari rumus EBIT itu sendiri, yaitu perhitungan EBIT biaya manufaktur perusahaan atau bahan baku dan total biaya perusahaan yang termasuk upah karyawan dikurangi dari pendapatan. Nah, tahu di sini juga dijelaskan terlihat bahwa EBIT sama dengan pendapatan kurangi harga pokok penjualan atau HPP dikurangi biaya operasional, atau juga bisa EBIT sama dengan laba bersih ditambah bunga ditambah pajak. Nah, lalu selanjutnya ada pengertian dari EPS. EPS itu sendiri yaitu laba bersih perusahaan atau earning per share adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seluruh laba bersih yang didapatkan dari setiap jumlah lembaran saham yang sudah diedarkan. Nah, rumus EPS itu sendiri yaitu terlihat di sini, EPS sama dengan laba bersih dikurangi dividen preferen dulu, lalu dibagi jumlah saham yang beredar pada akhir periode. Berdasarkan rumus tersebut, bisa diketahui bahwa untuk menghitung nilai EPS, kita tidak perlu menginput dividen pada saham preferen. EPS hanya menilai pendapatan yang ada untuk para pemilik saham biasa. Nah, selanjutnya ada analisis. Nah, pengertian dari analisa atau analisis EBIT dan EPS. Analisa EBIT dan EPS adalah instrumen taktis yang memudahkan manajer keuangan untuk mengevaluasi beberapa rencana pendanaan dengan cara mengkaji dampak rencana pendanaan tersebut pada EPS pada berbagai tingkat EBIT. Nah, di dalam analisanya juga ada tujuan. Tujuan analisis EBIT dan EPS adalah untuk menentukan apakah semua utang, semua saham, atau kombinasi utang dan saham menghasilkan nilai EPS tertinggi untuk perusahaan. Tujuan lain dari EBIT dan EPS adalah untuk menentukan titik break-even EBIT atau disebut juga indifference atau indifferent di antara berbagai rencana alternatif pendanaan. Lalu ada konsep analisis. Konsep analisis dari EBIT dan EPS yaitu apabila kita menggunakan campuran pendanaan yang berbeda akan menghasilkan EBIT dan EPS yang berbeda juga. Tingkat EBIT yang dapat menghasilkan EPS yang sama besarnya pada berbagai perimbangan pembelanjaan atau financing mix dinamakan indifference point atau break-even point dalam financial leverage. Konsep analisis juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada indifference point. Indifference point yaitu tingkat laba sebelum bunga dan pajak yang dapat menghasilkan laba per lembar saham yang sama pada berbagai perimbangan pembiayaan leverage. Nah, indifference point juga dapat menunjukkan tingkat EBIT yang dapat menghasilkan EPS yang sama besarnya pada berbagai perimbangan pembelanjaan atau financing mix, dan juga titik indifference merupakan titik EBIT yang menghasilkan EPS yang sama. Rumus indifference point itu sendiri yaitu X dalam kurung 1 kurangi T dibagi S1 sama dengan X dalam kurung X kurangi C2 lalu kali dalam kurung 1 dikurangi T dibagi S2. Nah, untuk keterangan rumus indifference point itu sendiri, X itu adalah EBIT pada indifference point, nilai EBIT pada indifference point. Lalu ada 1 dikurangi T itu adalah tingkat pajak perseroan. Lalu ada S1 itu jumlah lembar saham biasa yang beredar saat menjual saham biasa, apabila menjual saham yang biasa. Lalu sama dengan X itu sendiri seperti tadi EBIT pada indifference point, nilai EBIT pada indifference point
Lalu ada C2, yaitu jumlah bunga dalam rupiah yang dibayarkan baik untuk pinjaman yang telah ada atau yang lama maupun pinjaman yang baru. Lalu dikali 1 dikurangi T lagi, yaitu tingkat pajak perseroan pajaknya. Lalu ada S2. Nah, S2 itu jumlah lembar saham biasa yang beredar kalau menjual saham biasa dan obligasi secara bersama-sama. Lalu selain ada indifference point, ada juga financing mix. Nah, financing mix sendiri merupakan pengelolaan di sisi pasifan neraca atau menggambarkan struktur keuangan perusahaan dalam memenuhi total aktiva yang ada. Ada 3 kombinasi sumber pembiayaan di perusahaan, yaitu hutang, obligasi, saham preferen, dan saham biasa. Dan pendanaan yang dipilih yaitu yang memiliki IPS yang paling besar. Lalu selanjutnya, setelah kita membahas analisis dari EBIT dan EPS, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini terdapat contoh soal yang menggunakan pendekatan analisis EBIT dan EPS. Jadi soalnya itu suatu perusahaan bekerja dengan modal sebesar 40 juta yang terdiri dari 800.000 lembar saham biasa. Pada tahun yang akan datang diharapkan EBIT akan diperoleh sebesar 8 juta. Untuk itu diperlukan tambahan modal sebesar 10 juta. Pajak penghasilan diperhitungkan sebesar 50%. Alternatif pembelanjaan yang mungkin dilakukan yaitu yang pertama mengeluarkan obligasi dengan 8%, yang kedua ada emisi saham baru dengan harga Rp50 per lembar. Pertanyaannya di sini, dari kedua alternatif pembelanjaan itu mungkin dilakukan, opsi mana yang paling diuntungkan bagi perusahaan? Nah, pembahasannya sendiri kita lihat di tabel di sini. Jadi poin dari EBIT ini kan ada nih di soalnya 8 juta. Nah, yang diharapkan EBIT akan diperoleh sebesar 8 juta. Jadi di dalam bagian EBIT, di bagian obligasi dan emisi sahamnya 8 juta dan 8 juta. Lalu bunganya 8% seperti halnya ada di sini. Nah, mengeluarkan obligasi dengan bunga 8%. Nah, karena yang bunganya itu ada di obligasi saja, di bagian obligasi saja, jadi kita dimasukinnya itu di bagian obligasi saja sebesar 8%. Nah, 800.000 itu dari mana? Nah, ini 800.000 itu dari 8% dibagi 10 juta. Jadi senilai 8% karena bunganya itu sendiri harus dibagi dengan tambahan modal sebesar 10 juta ini. Nah, jadi 8%. Nah, lalu di bagian emisi saham tidak ada seperti hal ini di dalam soal. Nah, langsung masuk ke EBT. EBT ini sendiri menghitungnya langsung dari atas dikurangi dengan yang bawah, atau EBIT dikurangi bunga. Jadi 8 juta di bagian obligasi, 8 juta dikurangi 800.000, jadi 7.200.000. Lalu di bagian emisi saham 8 juta dan dikurangi 0 karena ini tidak ada, jadi 8 juta. Lalu PPH atau pajak penghasilan, PPH ini sebesar 50%. Nah, 50%, jadi langsung aja dibagi 7.200.000 dibagi 50% sama dengan 3.600.000. Lalu dan 8 juta dibagi 50% sama dengan 4 juta. Nah, untuk EAT-nya itu sendiri yaitu 7.200.000 ini dikurangi dengan PPH, hasil dari PPH yaitu 3.600.000, jadi hasilnya 3.600.000. Lalu 8 juta dikurangi 4 juta sama dengan 4 juta. Jadi EAT-nya di bagian emisi saham itu 4 juta. Nah, selanjutnya itu ada bagian outstanding share. Nah, di dalam soal, di dalam soalnya itu sendiri. Nah, di bagian obligasi tadi kan sudah ada 800.000 dikarenakan di sini terdapat 800.000 lembar saham biasa. Nah, itu masuknya ke obligasi. Nah, lalu di bagian emisi saham, kenapa ini ada 1 juta? Dikarenakan, kita lihat dulu soalnya. Nah, dikarenakan
emisi saham baru dengan harga Rp50 per lembar. Jadi ada nilai saham barunya, yaitu sebesar Rp50 per lembar. Nah, lalu si Rp50 ini dibagi dengan 10 juta karena masuk ke tambahan modal. Jadi di tambahan modalnya itu 10 juta, ini nanti 10 juta dibagi dengan Rp50, jadinya tuh 200.000. Nah, si 200.000 ini kan jadi ada tambahan nih nilai tambahnya tuh sebesar 200.000 karena si 10 juta ini dibagi dengan Rp50. Nah, 200.000 ini ditambah dengan lembar saham yang awal yang biasa 800.000, jadinya 1 juta. Jadi dimasukin ke di bagian emisi sahamnya ini 1 juta. Nah, lalu selanjutnya yang bagian EPS atau EAT per share ini, jadi tinggal dibagi aja. EAT ini 3.600.000 di bagian obligasi dibagi dengan 800.000, hasilnya 4,5 atau 4,50. Lalu di bagian emisi saham 4 juta dibagi dengan 1 juta, hasilnya 4,0 atau 4. Jadi si EPS-nya itu sendiri di bagian obligasinya itu 4,50 atau 4,5, di bagian emisi saham itu 4,00 atau 4. Nah, lalu kita cari ROE-nya. Jadi ROE-nya itu tinggal EAT dibagi TE dikali 100%. Nah, jadi EAT-nya itu kan di sini bagian obligasi itu 3.600.000. Nah, lalu TE-nya dari mana? TE-nya itu nah ini perusahaan dengan modalnya itu 40 juta. TE itu sama dengan modal. Jadi si bagian obligasinya tinggal kita bagi dibagi. Jadi 3.600.000 dibagi 40 juta. Nah, 40 juta dikali 100% sama dengan 9% untuk bagian obligasi. Lalu di bagian emisi saham ini agak berbeda. Rumus yang sama, EAT dibagi TE, jadi 4 juta ini 4 juta dibagi 40 juta. Namun karena emisi saham ini ada tambahan sebesar 10 juta tambahan modalnya, jadi 40 ditambah 50 juta, jadi ditambah 40 juta ditambah 10 juta jadinya 50 juta. Nah, jadi bukannya nambah 4 juta, bukannya dibagi 50 juta, tapi bukannya dibagi 40 juta, tapi dibaginya itu jadi 50 juta karena hal yang tadi. Jadi 4 juta dibagi 50 juta sama dengan 8%. Nah, jadi kesimpulannya, dalam hubungannya dengan EPS dan ROE atau RMS, maka tambahan modal 10 juta lebih menguntungkan dibanding dengan menerbitkan obligasi. Nah, jadi kenapa si 10 juta ini lebih menguntungkan? Karena di bagian EPS dan ROE-nya itu, bagian obligasi ini lebih besar. Seperti yang dapat kita lihat di bagian EPS ini sendiri senilai 4,50 atau 4,5. Lalu di bagian ROE-nya itu sebesar 9%, sedangkan yang di bagian emisi saham ini cuman kita dapat tuh cuman 4,0. Nah, sedangkan yang ROE-nya itu sendiri cuman 8%. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, sekian dari saya sendiri untuk presentasi ini, untuk materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.